untuk memotivasi anak-anaknya dan juga untuk memotivasi ya, membimbing, memotivasi, mengarahkan, mendidik gitu. Dan yang paling utama adalah sejauh mana nih ibu-ibu itu mendoakan anak-anaknya. Ini harus selalu didoakan gitu. Karena ya yang namanya mungkin yang namanya ibu gitu ya. Yang namanya ibu kan yang pertama kali itu adalah harus selalu mendoakan anak-anaknya, harus selalu mendoakan anak-anaknya supaya apa yang diucapkan, apa yang didoakan itu insya Allah menjadi kenyataan. Gitu. Tadi kenapa ini suaranya enggak ini ya? Jelas, Umi. Oh, udah jelas. Oh iya. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah dan juga calon ibu yang insya Allah mungkin sebentar lagi juga akan menjadi ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu doakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah mungkin saya di sini sudah menyiapkan PowerPoint ya supaya mungkin nanti pembahasan itu tidak kemana-mana. Karena kalau sudah ngobrol ya sudah bercerita, sudah membahas masalah ibu, masya Allah gitu. Ini yang sering memang kita bahas, yang tidak pernah ada habis-habisnya kalau kita berbicara tentang ibu. Karena ibu itu yang masya Allah gitu, banyak sekali banyak sekali ya pembahasan gitu, atau banyak sekali tugasnya, banyak sekali juga pernak-perniknya, banyak sekali mungkin idenya, banyak sekali juga pembahasan yang memang harus kita perhatikan, kita kuasai gitu. Sekarang aja. Sekarang pengen harus sendiri. Harus mulai Taca di atasnya. Tanoki, maaf audionya. Di mute dulu ya. Gimana lagi ibu mah tahu anak 10 bisa keurus salaki macan Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saat ini mungkin kita sedang berada dalam tantangan pandemi ya, yang masya Allah tadi juga sudah dibahas ya oleh anggota dewan kita yaitu Pak Iwan gitu. Kita saat ini atau mungkin di antara kita yang mudah-mudahan kita tidak kehilangan ya orang-orang yang tersayang, tapi mungkin pada umumnya fenomena ini yang sedang terjadi ya, dan ini merupakan tantangan dan ujian yang sangat berat gitu kan bagi siapapun gitu yang mengalaminya gitu. Banyak di antara kita yang kehilangan orang tersayang, istri yang kehilangan suami, suami kehilangan istri, atau juga mungkin anak kehilangan orang tua kehilangan anak, kakak kehilangan adik, kehilangan kakak, atau juga mungkin saudara-saudara yang lainnya kehilangan juga tetangga, sahabat, dan ini kehilangan itu kadang-kadang kejadian itu sangat mendadak sekali gitu. Yang mungkin minggu kemarin itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin kemarin juga masih berkomunikasi, masih tetap ceria gitu. Ternyata besoknya tahu-tahu udah meninggal. Karena ya memang pandemi itu memang benar-benar ya sesuatu yang sangat dahsyat ya, benar-benar banyak sekali merenggut nyawa dengan sangat mendadak gitu. Bahkan mungkin ya saya juga banyak kehilangan sahabat, banyak juga kehilangan jamaah majlis taklim, bahkan kemarin katanya udah biasa-biasa saja pengajian, tadi malam malah meninggal gitu. Ya seperti itulah memang ya kondisi pandemi gitu pada saat ini. Kemudian juga mungkin kesulitan finansial ini juga merupakan tantangan pandemi ya pada hari ini. Yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian, tiba-tiba suaminya harus di PHK atau anaknya di PHK atau mungkin ibunya di PHK. Ini juga ya merupakan tantangan yang cukup berat gitu bagi keluarga. Kemudian juga pembatasan ruang gerak yang membosankan, di antaranya karena memang segala macam harus serba di rumah. Masjid ditutup, masjid ditutup, sekolah ditutup, pengajian juga ditutup, kemudian pasar-pasar juga banyak ditutup, mal banyak ditutup, angkutan transportasi juga kan banyak dibatasi, bahkan mungkin kemarin ya banyak penyekatan jalan di mana-mana. Bahkan Idul Fitri, Idul Adha juga harus dilaksanakan di rumah yang tidak biasanya.
tidak ada lagi silaturahim antar keluarga, tidak ada lagi mudik ketemu keluarga pulang kampung gitu. Ini memang sesuatu yang sangat membosankan sekali. Kemudian juga tekanan multiperan, di mana seorang ibu itu harus memerankan multiperan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru ya bagi anak-anaknya. Kemudian juga sebagai anggota keluarga yang harus memberikan rasa simpati atau empati kepada tetangga kita yang terpapar COVID gitu. Kemudian juga mungkin sebagai anak ya, bagi orang tua kita gitu, yang mungkin mereka juga tetap harus diperhatikan gitu. Jadi tekanan multiperan yang datang dalam satu waktu dan sulit sekali gitu kan untuk mengekspresikannya keluar, semuanya harus berlaku, harus berjalan dalam sebuah ruangan kecil yaitu rumah gitu. Apalagi mungkin kalau rumahnya sempit, ini mungkin bakal ya mungkin cukup membosankan. Tidak hanya sebagai tidak membosankan itu bukan hanya untuk kita aja para ibu gitu, tapi anak-anak juga pasti bosan karena terbiasa, karena biasanya gitu kan ada jam-jam sekolah, ada juga mungkin jam-jam les keluar, ada juga jam main gitu, ada juga mungkin jamnya jalan-jalan gitu, kemudian refreshing, rihla dan sebagainya. Ternyata sekarang semuanya gitu harus dilakukan di rumah, harus bertahan di rumah, dan itu memang merupakan tantangan yang cukup berat gitu kan bagi keluarga. Kemudian yang selanjutnya kebingungan ya, banyaknya informasi. Nah, informasi yang simpang siur, misalnya tentang vaksin, bahaya vaksin, wah sampai banyak katanya yang meninggal gara-gara vaksin gitu. Ada juga gitu kan simpang siurnya bahwa vaksin ini sebenarnya itu sangat berguna, ini merupakan solusi gitu, yang sangat insya Allah lebih maslahat daripada tidak divaksin. Wah gitu kan simpang siur untuk urusan vaksin aja sampai sekarang masih ada terus berseliweran gitu. Sehingga mungkin banyak masyarakat juga yang bingung gitu pada akhirnya. Ini sebenarnya kita itu butuh vaksin atau enggak sih gitu. Atau juga mungkin masalah masalah sekolah offline gitu. Sebagian kan banyak yang menuntut kenapa sih sekolah harus terus-terus online. Capek kan orang tua itu harus menjadi sebagai guru gitu yang biasanya mungkin ya udah diserahkan aja sepenuhnya kepada sekolah gitu. Ternyata orang tua yang memang tidak ada bakat ya menjadi seorang guru, akhirnya kan terpaksa gitu harus menjadi guru, harus menjadi ngajar, harus betul-betul ya meningkatkan kesabaran, meningkatkan kesungguhan daya juang gitu. Terus juga mungkin mempelajari gimana sih caranya supaya kita itu menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang guru gitu yang sukses, yang menyenangkan, yang anak-anak itu tidak bosan gitu diajarin sama ibu-ibu. Ternyata mungkin misalnya anak-anaknya itu yang masih usia TK gitu kan. Nah itu jadi itu gitu menjadi multiperan, kemudian juga yang bingung juga dengan banyaknya informasi karena katanya udah mendingan sekolah offline aja, pasar aja dibuka, mall aja dibuka, kenapa itu sekolah ditutup, kenapa ini masih ditutup gitu. Banyak juga gitu kan berseliweran ini karena nanti begini gitu. Ada juga yang informasi harusnya dibuka ya. Jadi informasi yang seperti itu gitu yang berseliweran antara pro kontra gitu kan, kondisi ini memang itu juga cukup membingungkan ya, cukup membingungkan para ibu yang yang ingin memutuskan gitu. Jadi ini kebijakan yang harus kita ambil itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Itu mungkinnya salah satu yang membingungkan gitu banyak orang, atau terutama kaum ibu. Nah, makanya di sini mungkin kita ya sangat perlu sekali untuk membahas gitu. Jadi ibu tangguh yang harus ini gitu kan, ibu tangguh yang dimaksud dalam kondisi pandemi itu seperti apa sih gitu. Kita itu harus tangguh gimana gitu. Tentu saja harus menjadi ibu yang super tangguh itu, karena sebenarnya sudah tangguh semuanya insya Allah. Buktinya kita itu sudah bisa bertahan gitu ya, tangguh untuk mengandung anak gitu selama 9 bulan, melahirkan juga dengan penuh kesakitan, itu artinya ibu tangguh. Udah menyusui juga selama 2 tahun, itu berarti ibu yang sangat tangguh. Sudah juga mengasuhnya, kemudian juga mungkin mengantarkan ke sekolah, mendidiknya, mengantarkannya, kemudian juga ngurus makanannya dan lain sebagainya, itu sudah menjadi ibu tangguh sebenarnya, sudah menjadi ibu tangguh gitu. Cuman karena saat ini mungkin kita dihadapkan dengan ujian pandemi yang memang tidak setiap tahun kita itu berhadapan dengan pandemi, dan juga bukan 10 tahun sekali, mungkin saja 100 tahun sekali gitu pandemi ini datang.
Nah, sehingga ketangguhan seorang ibu itu harus lebih ditingkatkan, kesabarannya ditingkatkan, kesehatannya ditingkatkan, kemudian juga kekuatan spiritualnya ditingkatkan, karena definisi ibu tangguh itu sebenarnya adalah seorang ibu yang memiliki kekuatan baik fisik, mental, maupun spiritual, kemudian tabah menghadapi ujian penderitaan, tahan menghadapi tantangan dan rintangan, kuat dalam pendirian, dan punya prinsip yang sulit untuk dikalahkan. Ini sebenarnya ya definisi ibu tangguh gitu. Dan ini semuanya ini harus ditingkatkan gitu. Ibu yang dalam kondisi sehat aja kan harus dijaga kesehatannya gitu. Padahal sudah sehat, tapi tetap aja keluar harus pakai masker. Bahkan sekarang maskernya bukan 1 lapis, harus 2 lapis gitu. Kemudian juga sebenarnya ibu ini sehat, tapi tetap aja harus jaga protokol kesehatan gitu. Tidak boleh yang pertama harus pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian tidak boleh masuk ke kerumunan orang, harus menjaga membatasi mobilisasi gitu. Kemudian juga apalagi ada 6 kan ya, 6 protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Padahal sebenarnya dalam kondisi sehat gitu. Kenapa nih? Karena memang ini gitu, kondisi pandemi yang menyebabkan fisik kita harus lebih sehat. Padahal sudah sehat, tapi tetap penjagaannya karena rawan untuk terpapar pandemi ya, terpapar wabah ya, apalagi mungkin saat ini varian Delta itu yang luar biasa gitu kan ganasnya, yang kemarin aja nggak apa-apa, besoknya tahu-tahu terpapar, masuk ICU, pakai ventilator, meninggal dalam beberapa hari gitu. Makanya kenapa kita harus meningkatkan ya kualitas fisik, kemudian mental juga, karena ketika mentalnya juga biasa-biasa saja sebagai mungkin kemarin-kemarin, nah saat ini memang mental itu harus betul-betul lebih disehatkan gitu, lebih disehatkan, lebih dikuatkan, begitu juga spiritualnya. Spiritual juga harus lebih disehatkan, dan nanti mungkin di bawah slide berikutnya nanti akan dibahas gitu bagaimana nih caranya agar atau tipsnya atau kiatnya agar fisik kita itu lebih kuat, mental juga spiritual, kemudian dapat menghadapi penderitaan, kemudian tahan menghadapi tantangan, rintangan, kuat pendirian, dan punya prinsip yang sulit dikalahkan. Ini tentu saja yang pertama kita memang harus tahu ilmunya, kita berusaha untuk mempelajari gimana sih caranya supaya fisik itu kuat, gimana sih caranya supaya mental kita itu tetap kuat, tetap tahan ya, tidak ada stres, tidak ada rasa takut, khawatir yang berkepanjangan gitu ya, karena ya yang namanya insecure gitu, yang berkepanjangan itu memang sangat membahayakan juga gitu. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sedikit berkisah gitu ya. Kita berkisah tentang kisah teladan ibu-ibu tangguh. Dan mungkin saat ini juga banyak gitu ya kisah-kisah teladan ibu tangguh yang kita sudah ketahui gitu. Nah, mungkin saya di sini hanya akan bercerita sedikit saja ya, hanya 4, walaupun masih banyak sih kisah teladan ibu tangguh itu, Masya Allah ya. Kalau kita kupas dalam Al-Quran atau juga dalam hadis gitu ya, ya Masya Allah sangat luar biasa ternyata kisah dari mereka. Di antaranya mungkin bagaimana nih kisah ketangguhannya seorang Ibunda Ismail yang bertahan dalam keterbatasan ya, hingga memancarkan air Zam-Zam. Beliau nih, Ibunda Ismail atau Ibunda Hajar, beliau itu usahanya itu sangat maksimal, tanpa kenal lelah, tanpa putus asa, tanpa rasa kecewa ketika tidak menghasilkan air. Setelah beliau itu bolak-balik antara Safa dan Marwah sampai 7 balik. Ke Safa nggak ada, ke Marwah nggak ada, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah. Udah 7 balik ternyata tidak menemukan, tapi akhirnya air Zam-Zam tersebut ditemukan itu dari kakinya Nabi Ismail atau Ismail kecil gitu. Nah, mungkin kalau seorang ibu yang kurang kurang ikhlas gitu dalam perjuangannya, mungkin bisa jadi mengatakan begini, Allah tahu gitu mah ya udahlah, nggak usah bolak-balik, ternyata airnya keluar dari Ismail gitu, dari kakinya Ismail. Ngapain ya saya tadi bolak-balik, tahu gitu mah gitu. Atau misalnya ketika sebalik nggak ada, 2 balik nggak ada, ya udahlah, capek-capek atau kalau misalnya udah nggak ada tuh gimana, tapi ini sampai 7 balik gitu ya, Masya Allah gitu. Nah, jadi beliau adalah seorang ibunda yang tangguh, berusaha, berikhtiar dengan sepenuh hati, dengan rasa semangat gitu ya. Karena apa? Karena yang dituntut oleh Allah itu kan usahanya, ikhtiarnya, bukan hasilnya. Walaupun yang berusaha itu adalah seorang Ibunda Hajar gitu, tapi ternyata hasilnya itu bukan hasil dari usaha Ibunda Hajar gitu, tapi hanya sekedar
apa istilahnya tuh mengepakkan apa tuh kaki ya, ngejeligen gitu ya. Ternyata air zam-zam itu keluarnya itu malah dari tempat yang lain, bukan dari tempat bolak-baliknya Ibunda Hajar gitu, dari sofa ke Marwah, dari sofa ke Marwah, dari sofa terus bolak-balik seperti itu gitu. Nah, di sini juga dijelaskan ya di dalam surat At-Taubah kan, dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadat fayunabbiukum bima kuntum ta'malun gitu. Jadi yang dituntut oleh Allah itu bukan hasilnya, tetapi usahanya, sejauh mana usahanya. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh juga ya, Nabi Nuh ini di sini nggak ada gitu. Misalnya Nabi Nuh juga 300 tahun terus mendakwahi masyarakat, kemudian dia mendakwahi anaknya ya Kan'an, tapi ternyata kan tidak menghasilkan anak yang soleh. Seorang Kan'an walaupun anak Nabi dan didakwahi terus-terusan oleh orang tuanya, ternyata dia tetap aja tidak mau menjadi orang beriman, padahal diajak sampai menjelang kematiannya, sedang terombang-ambing gitu di dalam di dalam lautan air yang saat itu banjir gitu, ingin diselamatkan oleh Nuh tapi tetap saja menolak gitu. Nah, apakah memang Allah itu mengancam gitu ya atau marah gitu kepada Nabi Nuh? Kenapa anak kamu itu tidak menjadi orang yang beriman, padahal bapaknya terus-terusan dakwah, padahal bapaknya itu nabinya seperti itu gitu. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah usahanya, ikhtiarnya, sejauh mana nih usaha ikhtiar gitu yang dilakukan oleh orang tua yaitu Nabi Nuh. Kemudian juga ada kisah Ibunda Muaz bin Jabal ya, pencetak problem solver kasus tuduhan zina. Nah, ini juga panjang sekali ya ceritanya gitu. Kemudian juga Ibunda Zaid bin Sabit ya, pencetak pemuda yang pencipta hijrah, pencipta jihad gitu. Ini juga insya Allah mungkin ibu-ibu juga semuanya sudah tahu atau mungkin sedikit saya bahas ya. Nah, yang ini cerita Ibunda Muaz bin Jabal, pencetak problem solver kasus tuduhan zina. Ini ini kan ya di dalam sebuah kitab dalam sebuah kitab, pokoknya waktu itu pernah baca halaman 500 jilid 1 pokoknya, dalam jilid 1 halaman itu 542 ya kalau nggak salah, saya pernah ini jadi ceritanya Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun. Ternyata pas datang suaminya, perempuan itu hamil. Nah, suaminya mencurigai, ini istri saya pasti nih melakukan perselingkuhan, pasti berzina dengan laki-laki yang lain. Buktinya ini hamil. Kalau saya yang menghamili dia tidak mungkin, karena 2 tahun kita berpisah dan tidak ada orang yang hamil, kata si suaminya itu, sampai 2 tahun. Kemudian datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, tolong istri saya dirajam karena sudah melakukan berzina sampai hamil gitu. Ketika saya meninggalkannya selama 2 tahun. Setelah itu Umar melihat dan memang tidak ada lagi alasan untuk tidak merajam perempuan tersebut. Nah, kemudian Umar bersiap-siap ya menuju proses merajam perempuan yang sedang hamil tersebut. Datanglah Muaz bin Jabal melihat kondisi seorang ibu yang akan dirajam, yang akan dibunuh karena dosa zina di saat suaminya itu tidak ada, padahal dia sedang hamil gitu kan ya. Kemudian Muaz bin Jabal itu menghentikan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, tolong cegah, tolong hentikan, tolong cegah gitu untuk membunuh, untuk merajam ibu ini, karena mungkin saja kehamilan yang 2 tahun ini karena si anak yang ada di dalam kandungan itu ingin menunggu kedatangan ayahnya yang sudah 2 tahun meninggalkan. Jadi bisa jadi ketika suaminya berangkat itu ibunya dalam kondisi hamil, tapi tidak langsung melahirkan karena si bayi ini ingin menunggu kedatangan ayahnya sampai 2 tahun ditunggu. Gitu kata Muaz gitu. Atau juga boleh jadi gitu, kalaupun misalnya Umar ini masih kekeh gitu, pengen melakukan rajam kepada ibu ini karena dosa zinahnya, kalau emang betul zina, maka tolong tangguhkan sampai bayi ini melahirkan, sampai bayi ini lahir, karena bayi ini tetap tidak punya dosa dan harus diselamatkan. Jangan sampai ikut-ikut dihukum.
jangan sampai ikut dihukum dibunuh gitu, karena bayi ini tidak punya dosa. Kalaupun ia yang berdosa kan ibunya saja, bayi itu nggak punya dosa. Nah akhirnya Umar bisa dicegah oleh seorang Mu'adz bin Jabal untuk menghentikan proses rajamnya tersebut. Nah kemudian selang beberapa hari lahirlah itu si ibu tersebut, dan anak yang dilahirkan itu ternyata giginya sudah lengkap, sudah penuh, kemudian juga fisiknya juga tidak sama dengan fisik yang dilahirkan dalam usia 9 bulan dalam kandungan, lebih besar dan giginya juga lengkap. Apa yang dikatakan oleh bapaknya, suaminya yang tadi meninggalkan 2 tahun itu, si bapaknya bilang seperti ini, Hada ibni, ini yakin anakku, karena mirip banget gitu sama bapaknya. Yang akhirnya dihentikanlah proses untuk merajamnya, dan kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan mengatakan kepada ibu dan kepada keluarganya untuk berterima kasih kepada seorang Mu'adz bin Jabal. Kemudian berterima kasihlah kepada ibunya Mu'adz bin Jabal yang sudah bisa menjadi problem solver dalam kasus pembunuhan zina, yang sudah bisa menyelamatkan nyawa ibunya, sudah bisa menyelamatkan nyawa yang tadinya akan dibunuh oleh Umar, ternyata bisa diselamatkan karena kecerdasan Mu'adz bin Jabal, karena kecerdikan Mu'adz bin Jabal yang mencegah untuk membunuhnya. Nah ini adalah salah satu contoh atau bukti betapa seorang ibunda Mu'adz bin Jabal itu mampu mencetak anak sehebat Mu'adz bin Jabal yang bisa menyelamatkan nyawa dari seorang ibu yang sedang hamil tersebut. Kemudian yang ketiga, Ibunda Zaid bin Sabit, ini pencetak pemuda pencinta zihad gitu. Nah ini juga ceritanya di saat Zaid bin Sabit ini masih kecil, belum dewasa, dia itu pernah datang kepada Rasulullah untuk ikut berjihad fisabilillah. Nah, tapi karena memang badannya masih kecil, kalau dibandingkan dengan pedangnya itu lebih besar daripada Zaid bin Sabit. Mau gimana perang gitu? Mau ikutan gimana? Karena pedangnya aja lebih besar dari Zaid gitu. Gimana nih bawanya? Akhirnya karena memang belum cukup usia, sama Rasulullah itu ditolak keinginan untuk ikut jihad. Akhirnya pulanglah kembali kepada orang tuanya, menangis, curhat kepada ibunya ibunya Zaid bin Sabit itu yang namanya siapa tuh? Nawar bin siapa? Kemudian dikasih motivasi sama ibundanya bahwa yang namanya jihad itu tidak hanya dengan pedang saja, tapi jihad itu bisa dengan pena. Dimotivasilah oleh ibunya untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menghafalkan hadis, dan hanya dalam beberapa hari saja Zaid bin Sabit itu bisa hafal Al-Quran sebanyak 17 juz dan juga menghafalkan hadis-hadis yang cukup banyak. Kemudian kembali ke Rasulullah gitu untuk menceritakan bahwa beliau alhamdulillah sudah punya hafalan. Dalam beberapa hari udah begini, Rasulullah juga sudah sangat memberikan respon memberikan respon yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah memberikan tantangan untuk dilanjutkan belajar bahasa Ibrani, karena pada saat itu bahasa Ibrani menjadi bahasa komunikasi dalam dakwah Rasulullah SAW. Nah kemudian Zaid bin Sabit pun kembali ke rumahnya, kembali ke ibunya, sama ibunya dimotivasi untuk terus belajar, yang pada akhirnya dalam waktu 2 minggu Zaid bin Sabit itu menjadi orang yang pandai berbahasa Ibrani, berkomunikasi dengan bahasa Ibrani, selain memang menjadi seorang hafidz Al-Quran. Masya Allah, ini juga karena memang ibundanya yang memposisikan diri sebagai motivator yang sangat luar biasa, berusaha, berikhtiar agar Zaid bin Sabit tetap semangat walaupun ditolak untuk ikut jihad, tapi jihad ini ternyata bisa tetap dilangsungkan menjadi jihad melalui penanya atau menjadi menghafal Al-Quran dan belajar bahasa sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Ibunda Rubi'ah Ar-Ra'i, ini juga seorang ibunda yang ditinggalkan suami berjihad selama 27 tahun. Beliau juga ternyata Masya Allah gitu mampu mencetak seorang ulama besar gitu. Seorang ulama besar yaitu Abdurrahman Ar-Ra'i. Nah ini juga
ditinggalkan 27 tahun dan menjadi single parent, tidak melunturkan semangatnya untuk tetap membina anak-anaknya, untuk membina anaknya tersebut, yaitu Abdurrahman Ar-Ra'i. Jadi ceritanya si suaminya itu berangkat untuk berjihad dan berharap bisa mati syahid gitu di sana. Tapi ternyata setelah 27 tahun ya semakin tua, semakin berubah, kemudian mungkin fisiknya juga sudah semakin lemah. Akhirnya beliau itu memutuskan udahlah, kayaknya tidak akan dilanjutkan nih gitu. Ikut jihad karena memang badannya sudah sangat lemah, sudah beruban. Kalaupun dipaksakan ikut juga malah akan merepotkan gitu kan teman-temannya yang lain gitu. Para mujahid yang lain. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau menyusuri kampung halamannya yang dulu ditinggalkan selama 27 tahun itu, kemudian beliau menemukan ya gubuk kecil yang dari dulu sampai saat ini selama 27 tahun tetap bentuk rumahnya seperti itu. Dan masuklah ke rumah tersebut karena yakin ini rumahnya adalah rumah beliau. Nah, di situ ditemukan seorang pemuda yang sudah dewasa gitu. Disangkanya memang suaminya, bertengkarlah di situ. Kemudian keluarlah gitu seorang wanita dari kamar, yaitu istrinya Robiah Ar-Ra'i yang ditinggalkan oleh suaminya selama 27 tahun. Kemudian si Abdurrahman ini suaminya yang namanya Al-Faruq ini ya marahlah gitu kepada istrinya. Kenapa Anda itu berani-beraninya menikah dengan seorang pemuda padahal Anda belum diceraikan oleh saya? Kata ibunya, ini bukan suami saya, ini anak kita gitu. Ini anak kita yang 27 tahun ditinggalkan dan sekarang itu sudah seperti ini. Karena dulu waktu ditinggalkan belum tahu hamil gitu. Nah, ketika itu ternyata udah hamil dan udah melahirkan sampai ceritanya pokoknya menjadi seorang ulama besar. Ini juga Masya Allah gitu, ceritanya sangat mengharukan ya kalau kita betul-betul kita resapi gitu, Masya Allah sampai seperti itu ya, ditinggalkan 27 tahun sampai bisa menjadi seorang ulama besar yang bapaknya aja atau suaminya saja betul-betul merasa bangga gitu dengan usaha atau ikhtiar atau pendidikan yang dilakukan oleh Ibunda Robiah itu terhadap anaknya pada suaminya tidak ada gitu. Masya Allah ya, sangat luar biasa ya kisah-kisah teladan ibu tangguh gitu yang memang patut kita teladani gitu. Dan mungkin saat ini juga banyak sekali cerita-cerita ibu tangguh ya yang perlu kita juga teladani gitu. Masya Allah ya, sangat luar biasa. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Nah, sekarang bagaimana nih agar ibu ini tetap sehat fisik, mental, spiritual, dan finansial selama pandemi? Masya Allah. Tadi itu kata Teh Ayu katanya waktunya 45 menit. Kalau kita tadi ini udah 30 menitan ya. Mudah-mudahan 15 menit ini bisa dibahas semuanya karena ini ada 15 slide. Kita kebut aja ya. Ya. Ibu-ibu dan calon ibu yang saya cintai karena Allah, ya kita kembali bagaimana nih agar ibu-ibu ini tetap sehat fisik, mental, spiritual, dan finansial selama pandemi. Walaupun kita memang sekarang itu sudah sehat, tapi tetap harus dijaga nih kesehatan, bahkan mungkin lebih disehatkan kembali gitu. Karena memang tantangan ini bisa jadi mungkin akan berkepanjangan, wallahu alam gitu, serta tidak jelas apakah nih sebulan lagi, 2 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau berapa lama lagi ini tantangan yang terus-terus harus kita hadapi. Sementara pendidikan anak itu kan harus tetap berjalan, kita juga tetap harus makan gitu. Keluarga kita juga harus tetap ya dalam kondisi nyaman, dalam kondisi bahagia. Walaupun memang tantangan itu terus-terus berjalan seperti ini. Nah, tadi ya, yang tadi saya bacakan ini ya surat At-Taubah gitu. Jadi yang dituntut oleh Allah itu adalah usaha untuk tetap sehat, usaha untuk tetap tenang, usaha untuk tetap bahagia, usaha untuk tetap stabil dalam finansial, usaha untuk tetap itu berjalan ya proses pendidikan anak dan juga usaha-usaha yang lainnya. Karena Allah akan menilai usaha dari kita ya, bukan hasilnya. Walaupun usaha maksimal tapi anak kita tetap misalnya untuk wilayah tidak sesuai misalnya dengan harapan kita, ya nggak apa-apa karena memang
Yang namanya hidayah itu kan Allah yang memberikan, bukan orang tua gitu. Kita itu hanya sekedar menjalankan usaha gitu dengan semaksimal mungkin. Nah, gimana supaya kita itu bisa sehat fisik? Tentu saja mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian juga olahraga yang teratur, ya minimal sehari itu 30 menit ya, minimal 30 menit, atau mungkin seminggu misalnya 150 menit. Ya hitungannya hari aja lah, per hari misalnya 30 menit. Kemudian istirahat juga yang cukup, artinya tidur juga harus cukup, jangan terlalu larut malam gitu tidurnya. Tetap tidur yang sehat itu kan minimal mungkin 6 jam ya, atau bahkan mungkin 8 jam. Kemudian juga aktivitas fisik ya tetap ini dilakukan, karena kalau tidur terus ya nggak tanpa ada aktivitas fisik di rumah ya, ini juga mungkin akan apa ya, pegal-pegal, kemudian juga mungkin jadi tegang ya otot-otot karena mungkin jarang gerak gitu. Kemudian juga menjaga protokol kesehatan yang 6 itu ya, yang insya Allah mungkin semuanya kita juga sangat paham, karena sehari-hari kita harus menjaga protokol kesehatan sehingga silaturahim di antara kita saling mengunjungi itu terpaksa gitu kan ditahan gitu, terpaksa ditahan. Karena ini dalam rangka menjaga protokol kesehatan agar kita tetap dalam kondisi sehat fisik. Kemudian sehat mentalnya harus gimana nih supaya kita juga tetap dalam kondisi sehat mental. Di antaranya kurangilah asupan-asupan berita negatif. Seperti mungkin kita mendengarkan berita-berita kematian di TV yang terpapar hari ini nambah 50.000, nambah 60.000, nambah 30.000. Kemudian juga melihat gitu kan betapa orang yang meninggal itu antri gitu kan dalam ambulan yang akan dikuburkan, sampai katanya antrian itu semalam itu tidak berhenti sampai hari ketiga baru bisa dikuburkan semuanya. Ini udah dikubur, datang lagi 30, datang lagi 100, datang lagi 50. Kalau kita terus aja gitu kan memperhatikan berita di TV itu bisa stres sendiri, akhirnya apa? Akhirnya malah mental kita tuh jadi ambruk ya, jadi ngedrop karena terus gitu menerima asupan-asupan berita-berita yang negatif gitu. Itu juga harus dikurangi. Kemudian juga apa ya, berkata dan bersikap positif. Positive thinking, positive feeling, dan juga positive action gitu. Ini semuanya kita usahakan selalu positif ya, positive thinking, positive feeling, dan juga positive action. Berkata-kata juga yang positif. Kemudian juga fokus gitu kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Tujuan kita itu dalam hidup itu apa sih sebenarnya ya? Tentu kita itu kita itu ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ingin husnul khotimah. Kita itu ingin misalnya menjadikan keluarga itu yang sakinah mawaddah warahmah. Kita itu ingin agar semua agenda ini bisa berjalan misalnya dengan sebaik-baiknya. Pokoknya fokus aja gitu. Jangan terlalu mikirin yang kira-kira kita itu malah jadi stres dan ambruk dan tidak ada lagi semangat itu untuk berjuang. Daya juangnya itu semakin melempem, semakin turun. Karena apa? Karena mungkin terlalu stres mikirin gimana di luar, takut terpapar, takut mati, takut juga mungkin ya macam-macam gitu ya. Takut kelaparan, khawatir nanti anak jadi gagal, khawatir nanti suami saya kalau di PHK gimana, khawatir gitu ya. Karena memang yang namanya merasa tidak aman kalau berkelanjutan gitu, ini sangat bahaya juga, akan mengancam jadi depresi gitu ya, dan mungkin jadi bipolar dan lain sebagainya. Kemudian juga terbuka ya pada seseorang. Biasakan kita juga ya punya sahabat, curhatlah gitu. Kalau istri kepada suami, suami kepada istri gitu. Tapi curhat curhat yang paling baik itu adalah curhatlah kepada Allah. Gitu. Curhatlah kepada Allah. Kalau ada apa-apa mengadu sama Allah. Karena Allah yang maha memberikan solusi. Toh pandemi ini juga ciptaan semua wabah atau semua yang ada di dunia ini semua adalah diciptakan oleh Allah, dan Allah juga nantinya akan melenyapkannya. Jadi semua yang terjadi insya Allah itu selalu ada hikmah, dan apa yang direncanakan oleh Allah tentu akan lebih baik daripada apa yang direncanakan oleh kita sebagai manusia. Kemudian membantu orang lain ini juga bisa menjadi atau menambah kebahagiaan. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, biasanya kita juga merasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Dan sebaliknya ketika melihat tetangga menderita, kita juga ikut menderita. Atau misalnya melihat anggota keluarga kita yang menderita, kita juga ikut menderita. Kemudian sehat spiritual gitu.
Apa nih cara-cara atau tipsnya atau kiat-kiatnya agar spiritual kita itu senantiasa sehat? Yang pertama, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa dikembalikan kepada Allah gitu. Semua kembalikan kepada Allah. Jangan sampai menyalahkan si A, si B, si C gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C dan seperti itu. Semua sandarkan kepada Allah, kita minta solusinya kepada Allah karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya. Kemudian juga mendekati Allah ya dengan ibadah. Nah, ini juga masalah ibadah juga tentu harus ditingkatkan gitu kualitas ibadahnya. Yang tadinya mungkin tidak pernah sholat tahajud, nah di musim pandemi mah perlu tahajud. Yang tidak pernah mungkin sholat duha supaya rezekinya juga ya dimudahkan, ya coba sholat duha. Atau juga yang tadinya jarang istighfar, banyak istighfar, banyak berzikir ya. Supaya apa ya? Supaya kita juga bisa lebih tenang gitu. Karena ya tetap aja masalah sehat spiritual itu akan sangat mempengaruhi kepada kesehatan mental dan juga sangat mempengaruhi kepada kesehatan fisik. Ketika spiritualnya sakit, mental itu sakit, fisik juga ikut sakit. Nah, kemudian yang ketiga, cara mensehatkan atau kiat untuk sehat spiritual adalah membersihkan penyakit hati. Jauhkan penyakit hati dari segala macam yang memang bisa merusak gitu ya jiwa kita. Bisa jadi stres, iri hati atau misalnya apa ya ya segala macam penyakit hati, dendam misalnya ya, marah kepada suami gara-gara suami misalnya berkurang penghasilannya dimarahin, gara-gara anak misalnya jadi turun semangat belajarnya misalnya dimarahin. Jadi masalah penyakit hati itu diantaranya ya cepat marah ya, cepat kecewa atau misalnya dendam yang berkepanjangan, iri dengan rumput hijau di tetangga dan sebagainya gitu. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita lanjut ya untuk slide berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa terbahas. Nah ini potret ya. Ini tentang potret ya tentang potret apa kesehatan ya di masa pandemi ini. Ini tentang apa nih? Ya. Nah, ternyata 66% perempuan ya. Ini data-data kita ambil ya dari para peneliti dari IPB dan juga dari Kementerian ya Pemberdayaan Perempuan. Nah, ternyata 66% perempuan yang sudah menikah itu menunjukkan gangguan psikologis. Apalagi mungkin saat ini ya. 50,6% di antara mereka itu mudah cemas dan gelisah. Kemudian 46,9% itu mudah sedih dan 35,5% itu sulit untuk berkonsentrasi. Nah ini potret ya, potret kesehatan di masa pandemi, kesehatan mental di masa pandemi ini itu seperti ini ya hasil penelitiannya. Nah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, tadi saya jelaskan juga ya bagaimana supaya spiritual kita itu senantiasa sehat. Nah, di sini ada sebuah hadis ya, yang mudah-mudahan hadis ini juga bisa kita praktekkan gitu. Bunyi hadisnya yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza wa namun salasan tadi. Yadrabu kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Fa in tawaddu'a in halat uqdah fa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Yang artinya ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan berikutnya. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira, dan jika tidak melakukan seperti ini jiwanya akan menjadi kotor dan malas. Ya Masya Allah gitu. Jadi dengan Qiyamul Lail ini juga akan menjadikan energi positif, yaitu apa? Semangat dan bergembira gitu di pagi harinya. Dan sebaliknya ketika kita tidak melaksanakan sholat tahajud pagi-pagi harinya itu mungkin jiwanya kotor dan juga malas gitu untuk beraktivitas. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, ini masih ada ibu-ibu? Ada. Masih ada ya. Maaf ya, mohon maaf nih kalau saya agak ngebut kecepatan karena pengen sekali semuanya tersampaikan. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian slide yang berikutnya ya tentang potret finansial di masa pandemi. Potret finansial di masa pandemi. Nah ini juga ternyata gitu kan ya, jumlah warga miskin di Indonesia itu meningkat. Ya.
Ya. Nah ini. Jadi di antaranya jumlah warga miskin Indonesia ya meningkat ya dari 2,7 juta jiwa. Kemudian 38,7% masyarakat memiliki tabungan untuk membeli kebutuhan keluarga itu kamu lagi nih, Juni gitu tahun 2020. Apalagi sekarang mungkin udah nggak ada lagi yang punya tabungan gitu karena sekarang udah bulan Agustus 2021. Kemudian juga 53% lainnya itu mengakui hanya memiliki tabungan kurang dari 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga survei yang dilakukan di bulan Juni. Gitu. Kalau Juni sudah seperti itu, ya mudah-mudahan sih sekarang udah kembali gitu ya, udah kembali stabil gitu. Harapan kita tuh seperti itu. Walaupun emang kenyataannya tidak sesuai dengan harapan sebenarnya. Kemudian Menteri Perindustrian juga ini mengatakan ya bahwa perempuan itu memang memiliki peran besar ya, peran penting dan strategis katanya dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya mungkin karena memang perempuan ya banyak sekali yang memiliki multi talenta ya, bisa mungkin produksi masakan atau apapun gitu sehingga bisa menunjang atau membentuk ekonomi suaminya yang memang saat ini banyak sekali korban PHK yang kehilangan mata pencarian sehingga mau tidak mau gitu kan seorang ibu yang tadinya perannya itu hanya mungkin 2 peran 3 peran sekarang jadi multi peran gitu karena harus mengajar anak-anak daring dan juga membantu ekonomi suaminya gitu. Karena ya kondisinya memang seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya nih tentang tadi sehat finansial ya. Ini gimana nih caranya supaya kita juga tetap bisa menyehatkan ya secara finansial, di antaranya ya perencanaan keuangan yang matang, menghasilkan uang ya dengan menggali kemampuan, menyesuaikan gaya hidup dan menentukan skala prioritas dan juga menyisihkan dana darurat. Apa yang dimaksud dengan perencanaan keuangan yang matang? Ya ini tentu gitu, ketika emang uang kita pas-pasan memang harus betul-betul direncanakan dengan matang. Ini uang yang segini buat apa saja sih bulan ini? Oh berarti yang memang tidak prioritas udahlah ditunda dulu. Atau misalnya gaya hidup yang biasanya mungkin selalu makan-makan, refreshing, shopping dan lain sebagainya, udah ditahan dulu gitu. Betul-betul direncanakan sesuai dengan skala prioritasnya ini apa dulu gitu. Selain itu juga harus bisa menghasilkan uangnya tambahan gitu, menggali kemampuan gitu. Kira-kira kita ini mampu membuka peluang kerja itu dari mana? Apakah misalnya dari jualan makanan, atau jualan pakaian, atau jualan mainan, atau jualan pulsa, jualan kuota, atau ini dari apa gitu? Itu memang sudah betul-betul berencanakan supaya finansial dan keluarga kita tetap terjaga gitu, tetap sehat. Jangan sampai ya naudzubillah, jangan sampai mungkin ada yang keluarga kelaparan karena ngagung-gulung bingung. Bukan tidak multi talenta, bukan tidak punya kemampuan gitu kan untuk mencari maisah penghidupan. Cuman karena ngagugulung bingung, ngagugulung khawatir, takut, sedih gitu. Akhirnya jadi tidak bekerja, tidak bergerak. Bingung dan bingung, berkepanjangan gitu, ngagugulung bingung 1 tahun tidak bisa move on gitu. Nggak bisa move on gara-gara misalnya suaminya PHK, gara-gara suaminya misalnya kehilangan pekerjaan gitu. Akhirnya ya setahun itu terus aja gitu dalam zona bingung, dalam zona khawatir, dalam zona kecewa, sedih, yang akhirnya apatis, depresi gitu. Akhirnya jadi nggak ada solusi gitu, tidak ada perjuangan, tidak ada usaha untuk bangkit kembali. Ini juga jangan sampai seperti itu. Selain itu memang dana itu dalam perencanaan dana memang juga harus selalu menyisihkan ya dana darurat karena memang saat ini banyak sekali yang tiba-tiba terpapar gitu. Tiba-tiba terpapar yang memang ya sedikit banyak butuh gitu dana ketika isolasi mandiri karena kalaupun misalnya ada yang ngasih ya mungkin tidak bisa diharapkan memenuhi gitu semua kebutuhan keluarga. Ya kebayangkan ya kalau keluarganya, suaminya, istrinya, semua anak terpapar COVID, ya mau tidak mau gitu kan mereka berarti harus tinggal di rumah tapi masalah kebutuhan makan, sandang, pangan itu tetap kan harus terpenuhi. Makanya dana darurat ya untuk menghadapi sesuatu yang di luar dugaan ini juga harus selalu disiapkan atau juga disisihkan. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, merdeka dalam syukur. Nah, ini mungkin ya yang tadi mungkin dibahas apa sih sebenarnya merdeka dalam syukur atau apa sih yang dimaksud dengan tadi tema
ibu tangguh dalam spirit hijrah dan merdeka di era pandemi gitu. Nah mungkin setiap orang ya memaknai merdeka itu pasti akan beda-beda gitu ya. Tergantung pada sudut pandang gitu. Dari mana sih memandangnya gitu. Mungkin bagi seorang ibu ya merdeka itu adalah merdeka dalam bersyukur itu adalah mampu ya, seorang ibu yang mampu mengelola keluhan-keluhan sehingga merasa merdeka itu hatinya itu untuk bisa pada akhirnya itu bersyukur gitu. Jadi mampu mengelola keluhan, mampu mengelola kondisi emosi, mampu mengelola perasaan, mampu mengelola segala macam yang ada di dalam hatinya, semuanya dikelola sehingga hatinya itu tetap merasa merdeka, tidak terbelenggu, tidak terus-terusan merasa terancam dengan masa depan 5 tahun anak mau bagaimana, aduh takutnya kelaparan, aduh takutnya anak yang tadinya mau jadi sarjana jadi nggak bisa jadi sarjana gara-gara belajar online, aduh khawatirnya nanti anak-anak nggak bisa makan, aduh gimana nih anak kita itu kan 10 anak, abinya nggak kerja, aduh gimana, nah itu artinya kan belum merdeka gitu. Artinya seorang ibu tersebut belum merdeka, karena apa? Karena emang keluhannya, khawatirnya, sedihnya, kecewanya, kemudian rasa takutnya itu susah gitu untuk dihilangkan, sulit untuk move on gitu kepada kepada rasa syukur gitu. Jadi harusnya ibu yang tangguh itu adalah ibu yang mampu mengelola keluhan ya, mengelola rasa takut, mengelola rasa khawatir, mengelola rasa sedih, mengelola rasa pesimis, mengelola rasa negatif thinking. Semuanya dikelola menjadi merdeka dari segala perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang negatif itu, sehingga ibu tersebut tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang saat ini sedang dirasakan. Karena kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu masih jauh lebih banyak daripada ujian yang kita rasakan saat ini. Masya Allah gitu. Kita saat ini sehat itu tuh nikmat. Itu nikmat yang patut disyukuri. Kita masih punya keluarga lengkap, itu juga adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kita masih bisa makan, kita masih bisa melihat, mata kita masih normal, kita masih bisa mendengar, telinga kita masih normal, kita masih bisa berbicara, alhamdulillah lisan kita masih normal, kita masih bisa bernafas ya, bernafas dengan oksigen yang gratis, itu juga masya Allah adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi itulah makna merdeka bagi seorang ibu tangguh adalah mampu mengelola berbagai macam keluhan, berbagai macam rasa takut, rasa sedih, rasa khawatir, rasa apatis, rasa pesimis, perasaan apalagi ya negatif thinking, negatif feeling, negatif action, semuanya dikelola menjadi merdeka, dibuang, move on, sehingga ibu tetap menjadi ibu yang bisa bersyukur dengan nikmat yang ada. Terima apa yang ada pada saat ini, jangan sampai melihat rumput hijau di rumah tetangga, jangan sampai membandingkan dengan orang yang mungkin kondisi ekonominya berada di atas kita. Tapi nikmati apa yang saat ini sedang kita hadapi, yang sedang kita rasakan. Masih banyak nikmat yang patut kita syukuri. Nah, gimana nih caranya supaya kita itu tetap itu bisa merdeka dalam syukur? Bisa merdeka dalam syukur, di antaranya kita harus menerima takdir yang Allah berikan. Takdir apapun itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Dan yang namanya ketentuan Allah itu harus diyakini bahwa ketentuan Allah itu pasti lebih baik dari apa yang direncanakan oleh manusia. Pandemi yang berkepanjangan pasti ada hikmah dan ada rencana Allah yang mungkin saat ini kita belum tahu apa sih hikmah gitu. Apa yang hikmah dari pandemi yang berkepanjangan ini gitu. Tapi yang jelas mungkin kadang-kadang kita juga bisa merasakan ya hikmah dari pandemi ini jadi lebih akrab misalnya antara suami istri yang tadinya jarang ketemu jadi sering ketemu, jadi terasa sakinah mawaddah warahmahnya kalau bisa mengelolanya. Karena tidak sedikit suami istri yang terus-terusan ketemu di rumah malah jadi cekcok, malah jadi konflik, malah ujung-ujungnya jadi
naudzubillah ya, jadi pisahan gitu. Karena apa? Karena memang tidak mampu nih mengelola nikmat yang Allah berikan, tidak mampu mengelola hikmah yang Allah berikan. Ketika suami banyak di rumah, ibu banyak di rumah, anak juga daring di rumah, itu juga sebenarnya ada hikmahnya karena kita bisa menjalin komunikasi, keakraban, kehangatan gitu, kerjasama, dan semakin terasa gitu ya cinta rasa kasih sayang ketika sering bertemu daripada ibu kemana, bapak kemana, anak kemana, ketemu di tengah di tengah malam anak-anaknya sudah berangkat, anak belum bangun, pas pulang anak sudah tidur gitu. Nah, apakah itu lebih hangat? Tentu kan lebih hangat, yang lebih hangat itu adalah ngumpul. Nah, ini pun bisa dirasakan bisa dirasakan nikmat kalau memang bisa mengelola. Karena ada juga yang ketika kumpul para seawai gitu. Kakak adik pasea terus, suami istri pasea terus, bertengkar aja terus gitu, konflik aja terus gara-gara ngumpul. Kenapa? Jenuh katanya. Yang dilihat di rumah lo lagi. Kayaknya tuh bosen karena biasa melihat mungkin ya wanita yang cantik misalnya di luar atau misalnya semua orang ya di kantor gitu yang ganteng gitu. Akhirnya ketika ketemu ya itu nggak beres lah ya. Mungkin bagi hati mereka yang nggak beres mungkin tidak nikmat ketika berkumpul gitu dalam sebuah rumah. Jadi pada intinya ya selalu ada hikmah ya di balik musibah tersebut. Jadi kita harus yakin bahwa ketentuan Allah itu lebih baik daripada rencana manusia. Kita harus berhusnudzon kepada Allah ya supaya kita juga lebih fresh lah gitu, lebih tetap bahagia, lebih tetap bisa mensyukuri apa yang nikmat diberikan oleh Allah SWT. Kemudian fokusnya dengan nikmat yang sudah Allah berikan dan menjaga mata dari nikmat orang lain. Udah tadi saya bahas. Yang selanjutnya gimana nih caranya, doanya supaya kita itu betul-betul ya tetap mensyukuri nikmat supaya nikmat ini tidak pergi ya, tidak lenyap, tidak hilang dari kita. Maka kita harus rajin Ibu berdoa. Di antara doa yang yang dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW adalah ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqamatika wa jami'i sakhatika. Jadi kalau yang di atas nikmat pakai ain, yang di bawah niqmat pakai qaf. Jadi jangan sampai salah baca juga artinya. Ni'matika, niqmatika. Kalau ni'matika adalah nikmat, kalau niqmatika adalah hukuman ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu, berubahnya kesehatan darimu menjadi sakit dengan tiba-tiba ya, kemudian mendadaknya hukuman darimu. Tiba-tiba ada hukuman yang datang, naudzubillah ya, dan seluruh kemurkaanmu. Masya Allah, ini doa itu sangat baik sekali kalau kita rutinkan untuk membacanya. Dan yang terakhir, hijrah dari kesalahan pola asuh. Hijrah dari kesalahan pola asuh. Karena kan ada 3 ya Bu ya, ada 3 bentuk pola asuh. Pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif gitu, permisif. Nah, kesalahan mungkin banyaklah gitu ya. Kita insya Allah semuanya sudah tahu kesalahan pola asuh itu seperti apa sih? Wah, banyak, seperti misalnya otoriter, banyak mencaci, banyak menghina, atau misalnya mengatakan kekerasan, atau juga mungkin apalagi pokoknya sebaliknya dari inilah, diantaranya sebaliknya dari ini. Dan yang saya cantumkan di sini adalah bagaimana nih kita itu hijrah dari pola asuh yang salah kepada pola asuh yang benar. Diantaranya yang benar itu diantaranya adalah seperti ini ya. Harus selalu memuji usaha anak, sekecil apapun usaha anak yang dilakukan. Terus menghindari juga trauma fisik dan psikis ya. Jadi yang biasa ibunya itu main gaplok, main cubit, main pelotot, main marah, coba itu dihindari. Kemudian harus penuh kasih sayang ya, sering dibelai. Kemudian juga dengan pelayanan misalnya, dengan pujian atau juga dengan hadiah gitu. Dan insya Allah banyak cara untuk membuktikan kasih sayang sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa merasakan gitu betapa sayangnya orang tua kita, betapa
cintanya gitu ya orang tua kepada anaknya. Kemudian tidak membandingkan juga antara anak satu dengan anak yang lain, apakah dengan anak orang lain atau juga antara kakak dan adik gitu. Kemudian juga tidak otoriter, kemudian berikan juga tanggung jawab supaya anak juga belajar tanggung jawab, misalnya habis mandi handuknya dijemur ya. Habis makan misalnya piringnya dimasukin ke tempat cucian gitu. Pulang misalnya dari mana-mana sepatunya misalnya disimpan dan lain sebagainya, atau juga beri tanggung jawab setiap hari harus membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Anak harus tanggung jawab. Ini adalah tugas yang sangat luar biasa, yang sangat terpuji gitu kan. Ini tanggung jawab dengan program yang sudah direncanakan dalam sebuah keluarga misalnya. Terus juga pemenuhi kebutuhan gizinya, ciptakan lingkungan yang positif ya minimal di dalam keluarga, aktif juga berkomunikasi ya antara orang tua dengan anak, kemudian juga suami istri perlihatkan gitu komunikasinya lancar di depan anak, kemudian juga antar saudaranya, dan yang terakhir adalah protokol pembelajaran. Protokol pembelajaran, kok ada sih protokol pembelajaran? Nah di sini gongnya ibu-ibu. Yang dimaksud dengan protokol pembelajaran itu adalah kita itu harus memperhatikan sebagaimana protokol kesehatan ya. Kita ingin sehat dalam kondisi pandemi kan harus memperhatikan protokol kesehatan. Sama ketika kita mengajar anak-anak pun harus memperhatikan protokol pembelajaran, di antaranya ada 4. Yang pertama, ketika kita misalnya mau beraktivitas nih di rumah, mau mengajar anak-anak, mau mendidik, mengarahkan, nasihati, pokoknya mau beraktivitas ya, khususnya ngajar anak-anak. Yang pertama kali kita tuh protokol pembelajaran itu mandi ibu-ibu. Karena yakin kalau ibu-ibu belum mandi pasti ruwet, marah-marah, nggak ada semangat. Kemudian juga ya pokoknya wajah yang tidak segar itu akan berdampak kepada emosi, Maka di sini saya titipkan untuk memperhatikan protokol pembelajaran. Yang pertama, mandilah wahai kayu ibu sepagi mungkin. Mandilah. Kemudian yang kedua apa? Ganti pakaian, karena salah kostum itu akan membuat kita tidak nyaman untuk belajar. Masa kita ngajar anak-anak pakai baju baju tidur yang mungkin ketiaknya kemana-mana gitu ya, terbuka aurat gitu, mungkin bau macam-macam lah, bau 7 rupa gitu, bau opol, bau mungkin yang suka keluar ileran bau segala macam gitu. Pokoknya yang pertama mandi, gosok gigi, bersihkan semuanya muka, kalau bisa mungkin selalu berkeramas juga gitu. Pakai wewangian. Kan kita sedang berada di rumah, mandi, ganti pakaian, pakai wewangian supaya anak juga nyaman. Ibuku, Masya Allah harum banget. Suami juga kan jadi melihat penampilan kita yang bersih, yang segar, yang cantik, yang harum. Masalah harum ini harus digarisbawahi. Tidak hanya mandi, tidak hanya ganti baju, parfum semprotkan 2 botol, Bu. Ya, ketika suami ada di rumah, mau sebotol, mau 2 botol, udah semprot gitu. Supaya apa? Supaya segar. Itu adalah protokol pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama mandi, yang kedua ganti pakaian, kemudian bersoleklah sewajarnya, kemudian juga pakai wewangian. Yang ketiga apa? Yang ketiga sholat 2 rakaat, sholat duha. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya sekarang mau ngajar anak-anak, usia TK, usia SD, usia SMP, usia SMA, mungkin ada yang sudah mahasiswa. Remote-nya kita punya wifi, tapi kan terbatas, dipakai untuk 6 orang juga. Kadang-kadang jaringannya merebut, sinyalnya merebut. Ya Allah berikan saya kesabaran, ya Allah berikan ini kelancaran supaya sinyal tidak ada gangguan, supaya tidak mati listrik gitu ya. Ya Allah berikan saya kekuatan, ya Allah berikan saya kemampuan untuk ngajar. Gimana caranya menjadi guru TK, gimana caranya menjadi guru SD, gimana caranya menjadi guru SMP, gimana caranya menjadi guru SMA, gimana caranya menjadi
menjadi seorang dosen bagi mahasiswanya gitu kan. Walaupun mungkin bukan materi yang kita ajarkan, tapi minimal perhatian, pendampingan, motivasi, arahan, berdoa, perhatian gitu. Dan itu teh harus minta tolong dulu kepada Allah, sholat 2 rakaat ya, dan minta tolong gitu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu diberikan kemudahan-kemudahan. Dan yang terakhir dari protokol pembelajaran ini adalah sarapan dulu ibu-ibu kalau mau mengajar anak-anak, walaupun mungkin 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, dan anak-anak pun semuanya harus dikasih sarapan dulu. Terutama anak laki-laki ya Bu, anak laki-laki itu nggak bisa mikir kalau perutnya kosong. Kalau anak perempuan masih bisa bertahan gitu belajar dalam perutnya kosong, anak laki-laki itu tidak bisa demikian. Nah, supaya kita juga tidak uring-uringan dan tidak terganggu dalam proses pembelajaran, tiba-tiba lapar, kemudian misalnya berhenti dulu, padahal ini sedang berjalan belajar online, akhirnya kan jadi keganggu semuanya. Gara-gara ibu gitu kan, bikin nasi goreng dulu, sarapan dulu, kita tidak didampingi gitu kan, akhirnya jadi acak-acakan, jadi ancur-ancuran gitu, acara-acara pembelajaran gitu. Jadi tolong sekali lagi ya, bahwa protokol pembelajaran ini sama pentingnya dengan protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan adalah untuk menjaga kesehatan kita, kalau protokol pembelajaran adalah untuk menjaga proses pendidikan, proses pembelajaran anak-anak kita, karena harus dijalankan di rumah. Sekali lagi, pertama mandi, supaya nggak uring-uringan, supaya sehat, supaya seger. Ganti pakaian, karena salah kostum itu pasti akan tidak nyaman dilihatnya, tidak nyaman juga kita merasakannya. Pakai wewangian supaya suami itu tidak mencium bau busuk, bau hansel, dan bau segala macam dari istrinya gitu. Karena kita juga kan ingin gitu membahagiakan suami yang seharian ada di rumah gitu. Jangan sampai ketika kita keluar misalnya ya selalu wangi dan cerah gitu kan. Tapi ketika suami ada di rumah ayat tinggal yeunana gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi gitu ya, setelah kita sholat kemudian sarapan. Karena kalau tidak sarapan itu bisa jadi urat saraf tegang, bisa jadi saraf. Kalau nggak sarapan bisa jadi saraf, bisa jadi saraf ya. Urat saraf tegang karena apa ya? Karena lapar harus membimbing anak-anak. Aduh gitu gimana? Oleh karena itu bangunlah sebelum subuh. Kalau kita masih punya anak-anak yang harus diajarin sama kita, bangunlah jam 3, kemudian sholat tahajud, sholat witir, tilawah walaupun beberapa halaman, mandi, bersolek, ganti baju, kemudian selesaikan urusan makanan di dapur. Setelah itu baru kita siap untuk ngurus anak-anak, mulai dari membangunkan, sholat subuh ya, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan proses pembelajaran ini. Itu mungkin ibu-ibu yang dimaksud dengan protokol pembelajaran, dan ini memang diantaranya saya juga mengambil ya dari surat Al-Mudathir, mangga tinggal dilihat aja nanti. Al-Mudathir ya Al-Mudathir kumfa'antir warobaka fakabir. Dalam surat Al-Mudathir dijelaskan di dalam surat Al-Muzammil kan ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Nah, di antaranya fungsi manfaat hikmah ya dari qiyamul lail itu insyaallah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepada Anda itu lisan yang berkualitas. Jadi apa yang diucapkan dari orang tua yang rajin qiyamul lail, yang rajin tahajud, insya Allah kata-katanya itu penuh wibawa, penuh kualitas gitu, dan sangat akan didengar oleh anaknya. Itu cara wek para rubuh Bu. Kalau kita rajin qiyamul lail, insya Allah nasihat kita itu langsung mengena kepada anak. Karena apa? Penuh wibawa, berkualitas. Dari apa? Hikmah dari qiyamul lail yang selalu kita jaga. Nah, dan yang terakhir ini ada hadis, ya tinggal dibaca aja. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga, lalu orang tersebut akan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian dijawab, karena anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Wah, ini dibahas juga di dalam surat At-Tur kan ya.
ayat 21 ya. Jadi insya Allah keluarga yang beriman, keluarga yang beramal soleh akan dikumpulkan Allah di surganya dan akan disatukan dalam surga yang sama gitu. Karena diantaranya ini ya doa dari anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang walaupun mereka itu sudah meninggal. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, ini sudah lebih ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Saya nggak bisa menghentikan karena inti semua ini materinya tuh inti banget. Jadi sayang kalau saya hentikan. Mohon maaf. Ya, kalau nggak dibatasi ini bisa 3 jam gitu. Saya senang kalau bisa Seru, Mi. gitu. Materinya keren banget. Ya. Mohon maaf mungkin hanya sampai di sini aja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga, dan juga saya mohon maaf ya atas segala kesalahan atau paparan kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan ibu-ibu juga semuanya memaafkan. Saya selalu berdoa semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah ya, baik fisiknya, mentalnya, spiritualnya dan juga semangatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Umi. Masya Allah, ini sampai terkesima saya ya. Saya sampai tidak bisa menghentikan, padahal saya sebagai moderator yang mengatur jalannya acara dan memberikan waktu kepada pemateri. Tapi karena materinya itu benar-benar dari awal sampai akhir itu betul-betul yang dibutuhkan oleh kita sebagai ibu-ibu semuanya. Dan saya masih nunggu-nunggu nih, ada materi yang akan keluar yang nah ini ternyata ada di akhir gitu. Nah sayangkan kalau tadi dibatasi dan saya hentikan Umi gitu untuk tidak melanjutkan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Umi Ihsan. Baik, kepada ibu-ibu, tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Nah, ini yang masuk pertanyaan di room chat itu sampai 12 pertanyaan. Tapi kalau kita bahas satu persatu ini nggak akan cukup ya. Betul kata Umi tadi, 3 jam mungkin baru selesainya. Untuk itu, mungkin yang akan ditanyakan langsung ke Umi untuk 3 atau 5 penanya saja. Nah, yang belum terjawab, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan akan dirangkum dan kita infokan ke Umi. Mudah-mudahan Umi berkenan untuk memberikan pertanyaan dan di-share ke panitia ya Umi ya. Oke, yang mau bertanya langsung, enggak? Raise hand. Ada yang mau bertanya langsung ibu-ibu atau saya bacakan dari room chat saja? Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Dari pertanyaan pertama ini Umi, dari Ibu Rita Mariana, bagaimana menanamkan sikap jihad pada anak sejak usia dini Umi? Mau langsung dijawab Mi? Boleh, kumpulin aja dulu. Oke, yang kedua dari Ibu Eli Solihat. Bagaimana kita bisa seperti ibu-ibu zaman Nabi dalam keadaan di zaman saat ini? Mencontoh seperti ibu-ibu yang zaman dulu ya, tapi di situasi saat ini gitu. Kemudian yang ketiga, nah dari Ibu Sumiati. Bismillah, Assalamualaikum. Umi izin bertanya, bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih sabar lagi di masa pandemi ini? Mau dijawab dulu, Umi? Ya, boleh. Oke, baik. Ya. Nih, pertanyaan yang pertama ya, bagaimana untuk menumbuhkan semangat juang anak kita ya sejak dini gitu. Yang pertama ya, pola pendidikan yang harus diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini itu adalah dengan 5 hal. Yang pertama itu dengan keteladanan. Ya, kalau anak itu melihat teladan dari orang tua yang punya semangat juang gitu yang disaksikan, yang dilihat, ya insya Allah nanti akan ketularan anaknya juga punya semangat juang. Tapi kalau misalnya orang tuanya cuma tiduran aja, nggak ada pisan daya juangnya,
pagi-pagi itu nggak ngerjain apa-apa gitu. Terus juga mungkin nggak ada usaha-usaha untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih pinter, menjadi lebih apa itu semangat, menjadi lebih apa tuh ya pokoknya menjadi lebih semangat, menjadi orang yang lebih sukses gitu dari apa yang saat ini sedang dijalani. Nah itu semuanya kan ada disaksikan gitu, akan disaksikan oleh anak gitu. Intinya yang pertama dengan keteladanan, perlihatkan oleh orang tua bahwa orang tua itu ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi orang yang lebih sukses, ingin juga menjadi orang yang mungkin lebih kaya lah, bisa lebih lah dari segalanya, sehingga kelihatan gitu usaha daya juang itu oleh anak. Itu yang keteladanan. Kemudian yang kedua aja dengan pembiasaan. Coba biasakan anak-anak itu ya senang berjuang, misalnya salah satu contoh misalnya pengalaman saya. Dulu saya ingin gitu membiasakan anak juga punya biasakan berjuang gitu sejak kecil. Saya ingin gitu, waktu anak-anak saya usia SD kelas 1, kemudian anak yang adiknya usia TK, ingat ya waktu itu saya masih tinggal di mana tuh di Kiara Condong. Anak saya yang pertama yang namanya Dewi Nur Aini, kemudian yang kedua itu Nur Isan Jundullah. Isan usia 4 tahun, Dewi usia 6 tahun, saya latih gitu untuk mau berjuang apa coba? Berjuang mencari berjuang untuk membantu ekonomi orang tuanya. Saya bikin combro ibu-ibu, bikin teh manis, es teh pakai plastik, kemudian saya marut bikin combro panas-panas dijual, diedergen sama Dewi sama Isan gitu kan, ke tetangga combro gitu kan, siapa yang mau beli ini combro nih masih panas gitu. Kemudian juga jualan teh manis atau jualan apa gitu. Nah ternyata itu Masya Allah ya menjadi kenangan yang sangat indah gitu, yang sering mereka juga ceritakan, ya Allah dulu ya ingat gitu ketika membantu ekonomi keluarga karena sang ayah sibuk banget gitu dengan tugas dakwahnya, sementara ini anak gitu yang memang banyak maunya, ayolah kita tambahin nih gimana cara mendapatkan uang jajan gitu. Jadi dibiasakan sejak kecil gimana gitu supaya tidak gengsian untuk melaksanakan atau berbuat untuk usaha apapun gitu, sehingga ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada anak-anak saya misalnya gengsi kalau jualan itu gengsi atau jualan ini enggak, udah biasa aja gitu, karena yang namanya mendapatkan mata pencaharian selama itu halal gitu, tidak ada istilah tidak ada istilah gengsian itu enggak ada gitu ya Allah gitu. Kemudian juga tadi gimana supaya yang ketiga ya tadi dengan proses keteladanan, pembiasaan, kemudian juga misalnya dengan ujian atau dengan arahan-arahan gitu ya, diajak ngobrol, diajak komunikasi gitu, bercerita gitu tentang gimana ya kisah masa lalu gitu, masa sahabiat atau juga misalnya perjuangan Rasulullah dan lain sebagainya, itu dari cerita kisah-kisah gitu ya, kisah-kisah Rasulullah, kisah sahabat, kemudian misalnya diperdengarkan kepada mereka nggak ada suaranya. Umi suaranya ke mute Umi. Oh ya. Mungkin yang ketiga adalah sering menceritakan kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat gitu kan, bagaimana dalam perjuangannya gitu menghadapi tantangan dan sebagainya. Dulu saya sering memang memperdengarkan cerita-cerita kisah-kisah sahabat, kisah Rasulullah gitu misalnya kepada anak-anak saya yang masih usia balita, sehingga mereka itu sampai saat ini mungkin terngiang-ngiang, terkesan, teringat gitu ya, ternyata ya Rasulullah dulunya begini, ternyata Abu Bakar begini, ternyata Umar begini, ternyata Ali bin Abi Thalib itu begini gitu ya, minimal beberapa kisah sahabat lah yang dengan disampaikan dengan bahasa anak-anak yang bisa nempel sehingga bisa menginikan daya juangnya gitu. Kemudian yang keempat mungkin banyak hadiah ya, memberikan hadiah sebagai motivasi gitu. Kalau misalnya kalian itu sudah bisa melakukan kasih hadiah, dan insya Allah itu juga merupakan salah satu cara gitu ya yang
cukup efektif juga gitu untuk membangkitkan daya juang anak-anak itu sejak kecil gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya supaya nanti tetap diskusi. Betul. Kemudian yang kedua tadi bagaimana supaya lebih bersabar katanya ya, lebih bersabar gitu. Mungkin mengajar anak-anak ya di era pandemi. Nah ini Bu, untuk menjadi ibu yang sabar, tentu yang pertama kita harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pertahankan qiyamul lail, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian juga banyak beristighfar, kemudian banyak bersolawat, kemudian berdoa minta tolong kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran, ya Allah berikan aku kekuatan, karena emang semuanya ini hanya bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi ini mungkin semuanya merasa kondisinya terpuruk gitu. Dan jangan lupa ya di tengah-tengah kita itu ada yang maha segalanya yang harus kita mintai pertolongannya ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ibu yang paling jitu untuk tetap bersabar itu kalau yang saya rasakan gitu. Kalau yang saya rasakan itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih sedikit langsung bangun tengah malam, langsung ngadu aja, curhat aja sama Allah. Ternyata solusinya itu saya rasakan, ya Allah kok dimudahkan sekali ya. Tiba-tiba aja saya kuat, tiba-tiba saya sabar, tiba-tiba saja saya misalnya jadi ikhlas gitu, jadi menerima gitu. Itu yang paling utama adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah gitu, supaya kita itu bisa lebih sabar gitu. Selain itu memang kita juga harus minta nasihat itu kepada orang yang lebih soleh dari kita gitu, yang lebih baik, misalnya kepada kepada siapapun lah gitu, yang memang bisa menasihati kita, bisa menyemangati kita supaya menjadi orang yang lebih sabar gitu, menjadi orang yang lebih sabar gitu. Intinya kita harus nerima, itu harus ikhlas, karena insya Allah ikhlas dan sabar itu ya ini adik kakak ya Bu ya. Kalau orang ikhlas pasti sabar, kalau orang yang sabar itu pasti ikhlas gitu. Ikhlas sabar. Nah ini dua itu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, gimana caranya supaya anak kita atau supaya kita juga bisa mencetak anak-anak sehebat orang-orang yang dulu gitu ya, yang diantaranya mungkin yang tadi gitu ya disebutkan gitu, kisah Mu'adz bin Jabal, atau misalnya Ummu Rabi'ah gitu, atau juga misalnya ibunya Zaid bin Thabit gitu, dan atau misalnya Ibunda Hajar gitu, atau misalnya Siti Asiyah gitu. Gimana supaya kita juga bisa gitu seperti mereka dalam kondisi pandemi ini gitu. Nah ini sekali lagi gitu, bahwa tadi ya yang pertama sehatkan dulu spiritual. Sehatkan dulu mentalnya, sehatkan juga fisiknya, kemudian juga sehatkan finansial, kemudian setelah itu kita juga selain doa gitu ya, tentu masalah proses pembelajaran itu jangan sampai berhenti. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, tentu perlu ilmunya. Maka galilah ilmunya, gimana supaya kita bisa lebih baik, gimana supaya kita bisa lebih sabar, gimana supaya kita bisa lebih berkualitas, menjadi ibu yang hebat, menjadi ibu yang luar biasa, menjadi ibu yang tangguh, menjadi ibu misalnya yang dirindukan oleh anak, menjadi ibu yang yang punya wibawa gitu, yang punya karismatik. Itu semuanya bisa ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Kita tuh tinggal mempelajari, menggali. Apalagi sekarang banyak sekali kajian-kajian di YouTube yang bisa kita ikuti, bisa kita dengarkan, bisa insya Allah kita bisa praktekkan gitu, sedikit demi sedikit, yang tentunya kita harus menjaga semangat kita untuk jauh lebih baik. Karena memang yang namanya ibu, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Sebagaimana ibu itu tidak ada yang sempurna, ayah juga tidak ada yang sempurna. Yang ada itu adalah seorang ibu yang berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Berusaha gitu. Jadi yang ada atau yang dituntut itu adalah menjadi ibu yang lebih baik dari sekarang gitu. Usahanya aja gitu. Yang penting usahanya. Dan ini untuk mengusahakan lebih baik tentu dengan salah satunya adalah dengan mempelajari ilmunya. Kita harus rajin untuk mengikuti kajian-kajian online kalau sekarang mungkin ya.
parenting itu, wah sangat banyak kajian parenting itu, sangat banyak sekali. Kita mah tinggal, oh gitu ya caranya, oh gitu. Tapi setelah itu ada nggak sih semangat untuk memperbaiki diri? Karena mungkin saja ilmunya sudah numpuk, wah di sini udah penuh dengan ilmu, mungkin 100 YouTube sudah kita dengarkan gitu ya. 100 YouTube kajian tentang parenting udah semuanya kita perhatikan, kita pelajari dan sudah dimasukin semuanya ke kepala. Tinggal nih pelaksanaannya. Kalau masalah pelaksanaan ini tentu saja perlu semangat. Semangat ini bisa lahir kalau fisiknya sehat, mentalnya sehat, spiritualnya sehat, ekonominya juga menunjang gitu ya. Jadi ya satu sama lain gitu kan, selalu ya selalu berkaitan, insya Allah gitu ya. Pokoknya dalam kondisi apapun tetap kita berusaha. Kondisi apapun. Karena bisa pandemi. Tahun depan kira-kira apa nih tantangannya kan kita juga tidak tahu gitu. Bisa jadi saat ini yang paling berat yang pernah kita rasakan. Tapi apakah tahun depan akan jauh lebih ringan? Kan serba tidak jelas juga. Makanya udahlah, jalani saat ini, tetap semangat, ya, tetap fokus kepada tujuan mardotillah, untuk mencari ridho Allah, untuk menjadikan keluarga kita tetap sehat secara mental, kemudian spiritual, fisik, dan juga ada usaha untuk memperbaiki finansial sambil kita tetap bersyukur dengan nikmat yang ada gitu. Gitu mungkin ya Teh Ayu. Alhamdulillah, Masya Allah Umi ini sebetulnya masih sangat banyak ya pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau mau dibahas sekarang semua sepertinya tidak cukup ya. Jadi sepertinya yang dijawab live sama Umi 3 penanya saja ya, atau Ya. kira-kira Ya boleh. Iya boleh. Satu lagi? Boleh. Satu lagi ya, Masya Allah. Boleh. Boleh saya bacakan satu lagi. Ini saya ambil pertanyaan yang memang ini benar-benar yang dialami oleh Ibu kebanyakan ya. Yang namanya ibadah itu kan turun naik ya. Umi, betul ya Umi ya? Nah ini pertanyaan dari Ibu Trias Cibangkong. Bismillah izin bertanya, Umi mohon kiat saat spirit kita mulai melemah, terutama sehat mental dan sehat spiritual. Walaupun tadi sudah dikemukakan itu sama Umi ya, jelas sekali. Tapi ada kalanya si hoream atau si capek ini tuh mulai melemahkan spirit katanya Mi. Bagaimana Umi tipsnya? Dipersilakan. Ya. Nah ini mungkin dialami ya oleh semuanya, termasuk Umi juga kadang-kadang ya emang benar gitu. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu turun naik. Kalau naik itu usahakan, kalau ketika naik usahakannya naiknya itu benar-benar gitu ya naik. Kalau turun usahakan turunnya itu sedikit. Tapi kadang-kadang menihese naik ke iman gitu, menaikkan semangat itu seperti apa gitu. Kalau yang Umi alami saat ini gitu ya, yang mungkin selama ini kalau semangat lagi tidak ada, kalau segala macam kayaknya ya Allah gitu kok kepikiran sama udah cepet-cepet aja wudhu, cepat berwudhu, cepat sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan banyak, bisa sholat sunnah mutlak ya, kalau memang bukan dalam waktu sholat gitu. Kemudian itu tilawah Al-Quran dipaksakan, walaupun mungkin karena memang kondisinya lagi turun iman, lagi tidak semangat, memang awal pegang Al-Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah langsung play, langsung ngantuk, pegel, program, rencana, wah berdatangan, oh iya hari ini kan mau ini, wah segala macam. Itu setan ibu merong-rong ya untuk melakukan ngabibita istilahnya. Oh bukannya mau ngebaso, oh bukannya mau jajan seblak ini teh, oh bukannya sekarang teh mau buat ram, katanya mau analapor si anu, katanya mau itu, wah itu tuh Bu, itu kenapa? Karena memang iman lagi turun gitu. Baru buka baca Al-Quran juga, setan itu udah langsung hadir, gitu ngabibita segala macam program gitu. Udah gitu merem, ya Allah, saya temu tilawah Al-Quran, mudah-mudahan tekabita. Jangan sampai tergiur dengan godaan setan yang menawarkan berbagai macam program gitu yang menggiurkan gitu. Udah paksakan, Allahumma paksakan, tilawah aja dulu dipaksakan gitu. Nah dari situ biasanya hati itu jadi apa itu, dari terhujani gitu ya, dari tersiram, jadi tersiram. Ketika hatinya sudah tersiram, baru semangat itu ada lagi gitu.
Jadi memang kiat yang paling jitu gitu. Kalau yang Umi alami, kiat yang paling jitu emang adalah cepat-cepat berwudu, sholat, langsung tilawah, mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sama sehenah hati istilah matu ya, saya ayu gitu ya, sesegarnya hati lah gitu. Sampai betul-betul hati itu tenang. Ketika hati tenang, kalau misalnya belum tenang, banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah gitu. Kenapa ini hati itu kok gelisah begini, males segala macam. Udah banyak istighfar aja gitu. Karena ya yang maha memiliki hati itu kan Allah. Yang maha membolak-balikan hati juga Allah. Berarti kita minta tolongnya juga ya udah sama Allah aja gitu. Ya sama Allah aja minta tolong, dan wah masya Allah gitu. Apa ya, solusi yang Allah berikan itu kerasa sekali, ketenangan langsung gitu, ada semangat langsung ada gitu. Jadi kita bisa lebih produktif lagi lah gitu ketika kita memang betul-betul menyandarkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mungkin ya Teh Ayu, yang ini mah ya sedikit pengalaman aja seperti itu. Siap Umi, terima kasih. Ya, baik Ibu-ibu semuanya, luar biasa ya diskusi ini sangat menarik sekali, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu.